Haji Salim meminta Sabar untuk membantu Aminah yang hamil tanpa menikah. Sabar mengetahui bahwa Aminah kerasukan setan yang berasal dari gua. Di waktu yang sama, Hasan mengenalkan istri keduanya Ahlam hingga mengejutkan Manal dan keluarga besarnya. Saat Sabar dan Aminah pergi ke gua berhantu, Rahab terkena imbasnya dan melahirkan anak prematur. Saat anak Sabar lahir ke dunia, Jin Hindi muncul dan mengatakan bahwa anak itu adalah putra mahkota jin. Tanpa diduga, Ahlam bisa meramal dan mempengaruhi Sabar agar menyingkirkan anak itu untuk menyelamatkan keluarga dari kesengsaraan. Di tengah polemik yang terjadi, Pangeran Lebanon Al-Amin mengancam hendak bertemu Sabar karena jika tidak, nyawa Ezi jadi taruhan. Entah apa yang merasuki Sabar, malam itu ia mengambil pisau untuk membunuh bayi mungil tak bersalah. Mampukah Sabar memenangkan pertempuran melawan Jin Hindi? Berikut ceritanya. Setelah perbincangannya dengan Ahlam di rumah ladang, Sabar terpengaruh untuk menghabisi nyawa putranya sendiri. Dengan kesadaran penuh, ia menodongkan pisau ke atas tubuh bayi yang baru berusia sehari. Saat hendak menusuk anak itu, Sabar tiba-tiba berpindah tempat dengan sendirinya. Yang semula berada di kamar, kini ia berada di dapur dengan membawa pisau. Rahab menyadarkan suaminya dari mimpi yang tampak seperti nyata. Rahab semakin bertanya-tanya apa yang dilakukan suaminya yang semalaman bertahan di dapur dengan membawa sebilah pisau. Sabar beralasan jika ia lapar dan hendak mencari sesuatu untuk dimakan. Mendengar Ezi menangis, Rahab langsung naik ke atas dan memeriksa putra kecilnya itu. Sabar langsung membaca ta'awuz agar terhindar dari tipuan setan yang terkutuk. Setelah tenang, Sabar menghampiri Rahab untuk membantu menggendong Ezi yang tak berhenti menangis. Rahab merasa aneh dan gelagat Sabar yang mencurigakan. Ia memilih untuk menangani Ezi sendiri dan meminta Sabar untuk meninggalkan kamar. Dengan penuh amarah, Sabar melenggang pergi ke rumah Hasan untuk menemui Ahlam. Hasan terkejut mengetahui kedatangan Sabar di larut malam dengan kondisi marah besar. Mendengar namanya disebut, Ahlam langsung turun ke bawah untuk memeriksa apa yang terjadi. Sabar pun bertanya apa maksud dari perkataan Ahlam saat meramal menggunakan sisa kopi di cangkirnya. Sabar yakin ada maksud tersembunyi dari apa yang dilakukan Ahlam padanya. Ahlam menegaskan bahwa ia hanya membacakan ramalan sesuai dengan cangkir kopi Sabar. Melihat ada kebohongan di mata Ahlam, Sabar memperingatkan tentang datangnya pembalasan dari Allah. Ia pun melenggang pergi sembari meminta Hasan untuk membimbing istrinya dengan baik. Pagi harinya, Sabar menemui Asom yang masih menginap di hotel sekitar El Fayun. Sabar merubah pikirannya dan bersedia menemui sang pangeran Lebanon Al-Amir. Asom tampak sangat senang dan mengungkapkan bahwa tiket perjalanan Sabar sudah tersedia. Ia meminta Sabar untuk bersiap karena keberangkatan dilakukan 2 jam lagi. Di tempat lain, Hiba mengikuti rapat bersama Aiman dan para atasan. Tak disangka, ternyata sang direktur utama dari perusahaan Hiba adalah musuh besar Sabar yang merupakan pengikut iblis Hindi, yaitu pria bernama Hayem. Setelah rapat, Hayem kembali ke ruangannya untuk menemui tamunya malam itu. Ternyata, Ahlam membawa Hasan untuk menanam investasi di perusahaan tersebut. Setelah bernegosiasi, Hasan berkata hendak menanam investasi sebanyak 1 juta. Hayem sempat menolak karena jumlah tersebut sangat kecil. Ahlam terpaksa menambah 2 juta dengan uangnya sendiri agar mereka bisa bergabung dengan perusahaan real estate tersebut. Setelah pembelian disetujui, Hayem meminta selamat pada Hasan dan Ahlam. Hasan hendak memulai bisnis mereka dengan bacaan basmalah. Hayem dan Ahlam terdiam dengan saling pandang. Hayem mengulang perkataannya dan hanya memberi selamat pada Hasan. Di waktu yang sama, Sabar sudah berkemas-kemas dengan koper besar untuk pergi ke Lebanon. Rahab tampak sedih dan kecewa karena suaminya sudah pergi lagi, sementara Sabar baru 2 kali menggendong Ezi sejak bayi itu dilahirkan. Rahab meminta penjelasan dari suaminya ada hal penting apa hingga pergi ke luar negeri. Sabar belum bisa mengatakan alasannya dan berjanji akan menceritakan semuanya setelah pulang nanti. Rahab masih terlihat sedih, namun Sabar tetap melenggang pergi untuk menemui Asom. Wallah. Di tempat lain, Jamal menemui Hamzah, kakak Amira. Ia melaporkan sikap Aminah yang aneh dan sering pergi ke gua sendirian. Ia yakin kandasnya hubungan mereka ada kaitannya dengan gua angker itu. Jamal mengajak Hamzah untuk melakukan sesuatu agar Aminah tidak pergi ke gua itu lagi. Ia bahkan berkata agar gua itu ditutup dan dihancurkan dengan cara apapun juga.
Hamzah masih belum mengerti maksud perkataan Jamal dan menolak segala pemikiran tentang hal-hal berbau mistis. Sementara itu, Manal masih bersedih atas pernikahan suaminya. Ia memanggil asisten rumah tangganya, namun wanita itu tak kunjung datang. Alam membawakan teh untuk Manal dan duduk bersama. Ia hendak membujuk istri pertama agar mau akur dengannya. Ia berkata posisinya sebagai istri muda bukan untuk menggantikan Manal. Ia memuji Manal sebagai emas dan keberuntungan besar yang diperoleh Hasan di sepanjang umurnya. Alam menegaskan jika ia hanya ingin menjadi adik bagi Manal. Ia pun menceritakan proses pernikahannya dengan Hasan di mana pria itu mengaku sangat mencintai Manal. Bahkan Hasan tak pernah berpikir untuk meninggalkan Manal. Dengan perkataan manis itu, Ahlam berhasil menguasai perasaan Manal. Ahlam berjanji akan memastikan kebahagiaan Manal di atas kebahagiaannya sendiri. Manal pun tersenyum dan menikmati sajian teh hangat bersama Ahlam. Sementara itu, Hamzah dan Jamal sudah sampai di Bukit Gurun untuk menuju ke Gua Angker itu. Mereka sudah membawa 2 obor untuk mengeksplorasi ke dalamnya. Sesampainya di mulut gua, tiba-tiba Jamal merasa ketakutan yang amat besar. Ia melangkah dan mengurungkan niatnya untuk menutup pintu masuk gua itu. Jamal mencoba meyakinkan Hamzah jika semua akan baik-baik saja. Ia pun segera memeriksa ke dalam gua sendirian sebelum membawa Hamzah bersamanya. Jamal mencoba meyakinkan Hamzah jika semua akan baik-baik saja. Ia pun memeriksa ke dalam gua sendirian sebelum membawa Hamzah bersamanya. Setelah menyalakan obor, Jamal melenggang semakin jauh ke dalam gua yang gelap dan pengap. Tiba-tiba Hamzah berdiri di belakang Jamal dan Hamzah mencekik leher Jamal dengan kuat, namun untungnya Jamal bisa melepaskan diri. Mereka bergulat di dalam gua untuk mempertahankan nyawa masing-masing. Kekuatan Hamzah yang sangat kuat membuat Jamal kewalahan menyerangnya. Ia mengambil obor untuk menyerang dan kabur dari cengkraman Hamzah. Setelah berlari kencang hingga keluar dari gua, tiba-tiba secara mengejutkan, sosok Hamzah yang asli masih berdiri di sana menunggu Jamal dengan penuh tanda tanya. Melihat Jamal ketakutan setengah mati, Hamzah bertanya apa yang terjadi. Jamal berusaha memastikan jika sosok pria di depannya itu benar-benar manusia. Jamal menceritakan kejadian yang baru saja ia alami di dalam gua. Hamzah ikut bingung karena sedari tadi ia menunggu di luar dan melihat Jamal masuk sendirian. Ia langsung menyeret tangan Jamal untuk pergi dari tempat berbahaya itu. Sore harinya, Saber sudah berada di Lebanon dan menginap di hotel mewah. Asom menuturkan jika pertemuan dengan El Amir dilakukan esok hari. Ia menginap di kamar sebelah dan meminta Saber untuk menghubunginya jika membutuhkan sesuatu hal yang penting. Saber menikmati suasana menjelang senja itu di kamar hotel yang serba mewah. Malam harinya, Jamal menggila karena saking cintanya dengan Aminah. Ia menjerit histeris dan meminta ibunya untuk segera melamar Aminah. Ibu berusaha menenangkan Jamal dan meminta putranya untuk merelakan kepergian Aminah. Hal itu membuat Jamal semakin menggila dan tak mau tenang. Seketika itu, Jamal seperti kerasukan setan dengan tubuh kejang dan hilang akal. Di waktu yang sama, Saber mandi di hotel sebelum istirahat malam. Beberapa kali ia mendengar suara aktivitas seseorang berada di kamarnya. Saber menengok ke belakang untuk memeriksa apa yang terjadi, namun tak terlihat ada siapapun juga di sana. Sementara itu, Hamzah baru sampai di rumah saat malam tiba. Aminah setia menunggu kakaknya di depan pintu karena takut di rumah sendirian. Hamzah langsung bertanya ada apa di gua kotor itu. Aminah justru bertanya mengapa kakaknya pergi ke gua itu. Hamzah pun menjelaskan bahwa ia ingin mencari solusi dari masalah yang membelit Aminah. Ia khawatir gua itu memberi dampak yang lebih berbahaya lagi ke depannya. Hamzah menegaskan bahwa Aminah tidak boleh keluar dari rumah sampai mereka menemukan solusi dari penyakit aneh adiknya itu. Bahkan Aminah dilarang menemui Jamal apalagi berbicara dengannya. Aminah hanya bisa menahan tangis dan mengunci pintu rapat-rapat. Di waktu yang sama, Sabar merebahkan diri di atas ranjang sambil menghubungi ibunya. Safa yang sedang membaca Al-Quran menghentikan bacaannya untuk menerima panggilan dari putra tersayang.
Sabar menanyakan kabar Rahab yang tidak mengangkat telepon darinya. Safa menuturkan jika Rahab sebenarnya masih sedih dengan kepergian Sabar. Apalagi Rahab baru saja melahirkan putra pertama. Seorang wanita yang melahirkan anak selalu membutuhkan keberadaan suami di sisinya. Sabar menjelaskan jika kepergiannya kali ini sangatlah penting. Ia meminta doa dari Safa agar semua pekerjaan di Lebanon bisa segera selesai. Sabar sendiri sebenarnya tak mau pergi meninggalkan Rahab terlalu lama. Safa mengakhiri telepon untuk memeriksa kondisi Rahab dan cucunya di lantai atas. Saat itu Rahab baru selesai memandikan Ezi. Ia meletakkan bayi itu di atas ranjang untuk mengerjakan beberapa hal lainnya. Ia mengumpulkan semua pakaian dan kain kotor ke kamar mandi agar bisa dicuci pagi harinya. Saat Rahab hendak kembali menggendong anaknya, tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Aiz. Rahab panik mengetahui anaknya telah hilang. Ia berteriak memanggil Safa dan menjelaskan apa yang terjadi. Safa menuju ke ranjang bayi di mana Ezi tidur terlentang di sana. Safa berpikir jika Rahab lupa meletakkan anaknya sendiri hingga panik bukan kepalang. Rahab bersumpah jika sedari tadi ia menidurkan Ezi di atas ranjang bukan di keranjang bayi. Safa justru menenangkan Rahab sembari berkata jika kejadian semacam itu memang sering terjadi pada ibu yang baru melahirkan. Safa bercerita jika Sabar baru saja menelpon untuk mengabarkan bahwa ia selamat sampai Lebanon. Sabar sudah menelpon Rahab berulang kali namun tidak diangkat. Safa tahu menantunya itu marah pada Sabar karena ditinggal pergi ke luar negeri saat sedang sayang-sayangnya. Safa menasihati Rahab untuk sedikit bersabar karena beberapa hari lagi Sabar pasti akan pulang dengan selamat. Rahab hanya terdiam karena sebenarnya ia merasakan ada firasat yang tak tenang. Di malam yang semakin larut, Sabar terbangun dari tidur setelah mendengar pergerakan di dalam kamarnya. Ia terhenyak melihat kursi goyang di depan ranjang bergerak dengan sendirinya. Sabar beranjak dari tempat tidur sembari membaca doa tanpa henti. Ia mencoba bertanya apa yang diinginkan makhluk itu darinya. Seketika itu, simbol pohon yang membekas di urat nadi Sabar memancarkan cahaya putih yang membuat kulitnya seperti terbakar. Sabar langsung mengambil pulpen dan kertas di mana tangannya mulai menulis tanpa henti dari Sabar sendiri. Sabar langsung mengambil pulpen dan kertas di mana tangannya mulai menulis tanpa kendali dari Sabar sendiri. Saat Sabar mengalami hal mistis itu, Aisyah turut merasakan ketakutan. Ia menggendong anaknya sembari berlari keluar rumah. Paman Jamil dan Bibi Umaymah sampai kelimpungan melihat tingkah putrinya itu. Aisyah berteriak bahwa Emad hendak merebut anaknya. Jamil dan Umaymah mengingatkan Aisyah tentang kematian Emad beberapa tahun lalu. Aisyah terlihat kebingungan di mana Umaymah mengambil cucunya dari tangan Aisyah agar anak itu kembali tidur. Paman Jamil membimbing putrinya untuk membaca doa agar pikirannya tidak disisipi setan. Di tempat lain, Sabar sudah tersadar dari pengaruh entitas gaib yang berhasil menguasai tangannya sendiri. Ia menyadari sebagai manusia yang lemah, Sabar membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari Allah. Ia melenggang pergi ke masjid terdekat untuk menengadahkan kedua tangan agar lebih dekat dengan Sang Pencipta. Setelah sholat, Sabar berjalan berkeliling kota sembari memuji keagungan Tuhan. Ia baru berani kembali ke hotel saat langit sudah terang dan pagi menjelang. Ia memeriksa kursi goyang di kamar itu dan mencoba menggerakkan kursi tersebut. Karena belum tidur semalaman, Sabar merebahkan diri di atas ranjang untuk sejenak memejamkan mata. Pagi itu, Haji Salim menemui Ibu Jamal untuk memperingatkan agar Jamal tidak mendekati Gi. Ibu Jamal menegaskan jika putranya terlalu menggilai Aminah. Jamal tak mau makan, bahkan tak mau tidur sebelum keinginannya terkabul. Jamal hanya mencintai Aminah dan tidak akan pernah berhenti memikirkan gadis itu. Bahkan Jamal mulai bertingkah aneh sampai kerasukan setan. Haji Salim menegaskan jika Jamal dan Aminah bersama maka mereka hanya akan menyakiti satu sama lain. Ia meminta Ibu Jamal untuk mengurung putranya di dalam kamar hingga ia berhasil menyingkirkan iblis di antara mereka berdua. Ibu langsung melenggang pergi untuk mencoba saran dari Haji Salim. Sementara itu, Sabar sudah berada di kediaman Al-Amir untuk bertemu empat mata. Al-Amir mengungkapkan ia hendak menyelamatkan Sabar dari bahaya yang sedang menghampiri.
Ia langsung menarik tangan kanan Sabar dan melihat tanda pohon di sana. Al-Amir mengungkapkan bahwa waktu yang mereka miliki kini tidaklah banyak. Bahaya besar yang mengancam akan membinasakan mereka berdua atau mereka yang berasal dari bangsa jin. Al-Amir membawa Sabar ke tempat yang lebih tertutup dan privat lagi. Saat berada di dalam mobil, Sabar menunjukkan tulisan dari apa yang tangannya tulis semalaman. Al-Amir tampak bahagia dan berkata jika kertas itu adalah pertanda baik. Sabar berhasil menguasai kemampuan baru, yaitu membuka gerbang gaib dengan tulisan. Setelah apa yang terjadi di hidup Sabar, kini pria itu menjadi pemimpin di perang melawan entitas gaib. Nama Sabar sudah sangat terkenal di antara kalangan jin dan banyak yang ingin bergabung atau bahkan melawannya. Kini nama Sabar Al-Mada menjadi brand baru yang digemari para jin. Apalagi Sabar berhasil mengalahkan Malika dan Jin Sameh. Sabar terkejut mendengar nama Sameh karena ia belum pernah melawannya. Al-Amir berkata, Sameh sudah kalah sejak Sabar membakar buku sihir Syekh Salam. Karena Sameh adalah penjaga dari buku-buku sihir itu, Sabar langsung bertanya tentang Ratu Jin yang bernama Hindi. Al-Amir menegaskan sejak Sabar menjadi musuh bebuyutan bangsa Malika, jin sekutunya akan membalaskan dendam. Setiap bangsa jin memiliki pelindung dari sesama bangsa jin yang lebih kuat lagi. Jin yang kuat akan melindungi bangsa di bawahnya yang masih lemah. Hindi adalah pimpinan dari bangsa jin lain yang menaungi Malika dan tidak terima atas musnahnya Malika. Kemunculan Hindi tak hanya untuk membalas dendam namun juga mengambil sesuatu dari Sabar. Al-Amir yakin Sabar bisa mengalahkan Hindi seperti saat ia mengalahkan Malika. Al-Amir menegaskan ada yang jauh lebih kuat dari Hindi dan mengincar kekuatan Sabar bernama Jin Qozah. Jin itu jauh lebih kuat dari para ratu jin, bahkan jauh lebih kuat dari Malika, Hindi, ataupun Sameh. Sabar sudah berkunjung ke rumah Jin Qozah, yaitu di dalam gua tempat Aminah bergumul ria. Sabar penasaran dengan sosok Al-Amir yang sebenarnya. Ia pun bertanya apa pekerjaan Al-Amir itu. Al-Amir mengatakan jika dirinya adalah manusia seperti Sabar yang memiliki kemampuan yang sama dan mengerti tentang hal gaib. Sabar menanyakan perihal putranya Ezi. Al-Amir berkata jika anak itu telah dimantrai dengan sihir yang sangat kuat. Saat Al-Amir hendak menjelaskan cara memusnahkan sihir itu, tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh Jin Qozah yang merupakan penguasa di Gua Sahara. Kejadian tak terduga pun terjadi dan saat mobil itu berputar ke udara, tiba-tiba Sabar terperangah melihat Al-Amir menghilang dari dalam mobil. Setelah kecelakaan terjadi, Sabar berusaha menyelamatkan diri dan mengeluarkan sopir dari dalam mobil. Wanita yang melintas di jalan itu langsung menghampiri Sabar untuk menawarkan bantuan. Sabar masih sibuk mencari keberadaan Al-Amir yang menghilang entah kemana. Ia meminta wanita itu untuk menelpon ambulan agar nyawa Pak sopir bisa diselamatkan. Di tempat lain, Rahab berjemur bersama putranya Ezi. Vivi menghampiri dengan rasa cemas terhadap Hiba. Ia merasa ada yang aneh dengan sikap Hiba semenjak gadis itu memiliki pekerjaan baru. Rahab memberi saran pada Vivi agar tetap dekat dan mendengar segala keluh kesah Hiba. Jika Hiba merasa nyaman dengan Vivi, ia akan menceritakan semua yang terjadi. Karena Sabar belum kembali, Vivi meminta Rahab untuk menghubungi pria itu. Rahab pun mencoba menelpon Sabar namun nomor teleponnya tak bisa dihubungi. Di tempat lain, Sabar sudah dikerumuni petugas polisi yang hendak meminta keterangan. Tak berselang lama, Asom datang menghampiri sembari menanyakan keberadaan Al-Amir. Sabar mengungkapkan jika pria itu menghilang saat kecelakaan terjadi. Polisi pun tak bisa menemukan orang lain kecuali Sabar dan seorang supir. Karena Sabar warga negara asing, polisi hendak menahan pria itu di kantor polisi. Asom terpaksa mengambil sikap dan memilih jalan damai. Tangan Sabar yang terluka pun dibalut dengan perban agar darah berhenti mengalir. Di tempat lain, Hamzah menemui Haji Salim untuk menceritakan jika ia sudah pergi ke gua bersama Jamal. Ia kini percaya jika ada yang aneh dengan gua angker itu. Hamzah meminta Haji Salim untuk mencarikan solusi agar Aminah tidak diganggu oleh iblis penunggu gua. Haji Salim menuturkan jika mereka bisa meminta tolong pada Sabar, namun pria itu tak bisa dihubungi sama sekali. Hamzah sudah tidak tahan melihat kondisi Aminah yang kehamilannya semakin besar.
Jika warga tahu, maka fitnah besar bisa menyerang nama baik keluarga. Sebelum perut Aminah membesar, Haji Salim meminta Hamzah untuk mengurung gadis itu di dalam kamar dan tidak boleh keluar dari rumah sama sekali. Malam harinya, program acara Mawaro Al-Hakiki kembali diisi oleh Dr. Ibrahim Rusdi dengan pembawa acara Hisham. Kali ini, Dr. Ibrahim menjelaskan tentang tabut perjanjian yang dibuat di kota Sinai. Saat Yahudi melakukan imigrasi ke Palestina, mereka membawa tabut perjanjian itu. Allah berfirman di dalam tabut perjanjian itu berisi pertanda tentang otoritas Allah sebagai Tuhan yang berupa 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah, gulungan kitab Taurat yang berisi 5 kitab pertama, Alkitab Ibrani, buli-buli emas yang berisi mana, dan tongkat Harun yang pernah bertunas. Tabut itu diperoleh Nabi Musa di atas Bukit Sinai dengan peti yang terbuat dari kayu akasia. Bagian permukaan dalam dan luarnya disebut dengan emas murni. Berdasarkan pada buku yang ditulis oleh penyihir Fir'aun, tabut perjanjian itu kini sudah tidak berada di tanah Arab lagi. Namun, beberapa pendapat mengatakan tabut itu dikubur bersamaan dengan jasad Fir'aun. Entah raja keberapa dan di mana kuburannya, tak ada yang tahu. Hisham cukup heran karena sejauh ini sudah banyak makam keluarga Fir'aun yang ditemukan warga dan diteliti oleh pemerintah. Ia berpikir jika penyihir Fir'aun membuat jimat khusus untuk menutupi tabut perjanjian itu hingga tak bisa ditemukan siapapun juga. Dr. Ibrahim menegaskan bahwa desas-desus tentang penyihir Fir'aun sendiri tak pernah bisa dibuktikan. Semua hal itu hanya tipuan untuk menakut-nakuti pencuri yang hendak mengambil tabut perjanjian. Di tempat lain, Asom masih belum bisa menemukan keberadaan Al-Amir. Bahkan, polisi menemukan hal yang janggal dengan kecelakaan siang itu. Mobil yang dikendarai Sober tampak menabrak sesuatu yang berada di tengah jalan, padahal tak ada benda besar apapun yang melintang di sana. Sopir yang mengalami kecelakaan bersama Sober dikabarkan meninggal saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Karena ponsel Sober kehabisan baterai, ia meminjam ponsel Asom untuk menghubungi Rahab. Ia mengabarkan tentang kecelakaan yang terjadi tadi pagi. Mendengar hal itu, Rahab langsung panik dan jatuh sakit. Sober meminta Rahab untuk beristirahat dan menunggunya pulang untuk periksa ke rumah sakit. Rahab memilih untuk periksa sendiri esok hari. Pagi berikutnya, Safa berbincang dengan Sohaila yang asik bersantai di ruang tamu. Safa mengingatkan Sohaila untuk membuka hati kembali pada para pria. Sohaila tak boleh terus-terusan menjanda apalagi ia masih muda dan belum memiliki keturunan. Sohaila menuturkan jika ia masih fokus pada studinya dan ingin bekerja dulu sebelum memikirkan pernikahan. Saat mereka berbincang santai, Sohaila mendapat telepon dari seseorang misterius. Sementara itu, Hibah sudah berangkat kerja dan memeriksa rumah tua yang dibeli oleh Aiman. Sesampainya di sana, ia terkejut melihat banyak tukang sibuk menggali tanah. Di tempat lain, Sabar terkejut melihat wanita yang menolongnya saat kecelakaan sudah berdiri di depan hotel. Sabar langsung turun ke bawah dan menanyakan semua kejadian aneh itu pada Asom. Sabar menanyakan keberadaan wanita yang menolongnya saat kecelakaan. Asom berkata jika kota Beirut sangat kecil hingga besar kemungkinan mereka akan saling bertemu tanpa disengaja. Sabar menanyakan perihal El Amir pada Asom dan memaksa pria itu untuk bicara. Sebagai pelayan El Amir, Asom menegaskan jika majikannya itu memiliki kekuatan magis yang tak bisa dikuasai manusia biasa. Banyak pejabat tinggi dan orang berpengaruh di Arab yang menyukai El Amir. Namun, El Amir pernah melakukan hal buruk karena masuk ke dalam lingkaran iblis. Untungnya, sekarang ia sudah bertaubat dan memiliki banyak musuh dari golongan jin atau golongan manusia. Kini, Sabar memahaminya mengapa El Amir bisa menghilang begitu saja. Ia meminta Asom untuk mengurus kepulangannya ke Mesir. Asom bersedia memesankan tiket agar Sabar bisa pulang esok hari. Di waktu yang sama, Hibam masuk ke rumah tua setelah semua tukang pergi. Ia melihat galian tanah yang sangat dalam yang biasa diduga ada makam Fir'aun di bawah tanah. Ia melenggang pergi dengan ketakutan entah apa yang harus diperbuat. Sabar masih sibuk berkemas untuk kembali bersiap ke Mesir esok hari. Wanita yang menolong Sabar saat kecelakaan bertamu ke kamarnya. Ia memperkenalkan diri bernama Taj yang ternyata adalah pemegang saham di hotel itu. Ia sengaja menemui Sabar karena berasal dari negara yang sama. Taj mulai mendekati Sabar seolah ingin menjalin hubungan dengannya. Malam harinya, Hasan sibuk berbincang dengan Alam terkait bisnis yang dijalani mereka berdua.
Manal membawakan buah-buahan dan menyajikan untuk mereka berdua. Hasan ketakutan sendiri melihat Ahlam akur dengan Manal. Hasan sampai berpikir jika Ahlam menaruh guna-guna agar Manal tidak marah lagi padanya. Ahlam terperanjat dan sedikit marah dengan tuduhan suaminya itu. Ahlam mulai meramal bekas kopi yang diminum Hasan. Ahlam menghela nafas panjang sembari berkata jika ramalan kali ini sangat buruk. Ia bisa melihat ada seseorang yang mengintai Hasan dengan niat yang jahat. Ahlam menegaskan orang itu berasal dari anggota keluarga Hasan sendiri. أنا مفيش حد بيحبني. أنا اللي يعرفني واللي ما يعرفنيش بيكرهني. Hasan langsung cemas memikirkan siapa orang yang tega berniat jahat padanya dan melenggang pergi masuk kamar. Di tempat lain, Abdul Razak masih berada di toko Galib untuk mempelajari buku sihir peninggalan ayah Manal. Ia mengajak Dukun Amar untuk mempelajari buku itu sebagai guru. Sebelum memulai semuanya, Abdul Razak memastikan agar Amar mengikuti semua aturan dan tidak membeberkan rahasia mereka berdua. Setelah mereka sepakat, perjanjian jahat pun dimulai. Pagi harinya, Rahab membawa Ezi untuk ikut periksa ke rumah sakit. Ia menggendong anak itu ke dalam mobil hingga tiba-tiba terdengar suara pria memanggilnya. لسه زي ما انت يا ست البنات يا رحيم. وحشتينا ورحاب. Tak disangka kakak kandung Suhaila bernama Zin sudah terbebas dari penjara. Pria itu sangat mencintai Rahab dan melawan Sabar untuk merebut cinta Rahab. Bahkan ia sudah sempat menikah dengan Rahab hingga akhirnya bisnis kartel narkoba miliknya terbongkar. Mereka bercerai tepat setelah Zain dipenjara. Rahab tidak menyangka mantan suaminya itu berani datang ke rumahnya di mana ia sudah menikah dengan Sober. Zain sadar betul jika Rahab sudah menikah 2 kali setelah bercerai dengannya. Zain kembali berulah dan berkata jika Sabar adalah orang yang membunuh Galib, ayah kandung Rahab sendiri. Rahab sangat marah dengan cara Zain mengejarnya. Ia mengusir pria itu dan mengancam akan melakukan apapun untuk menyingkirkan Zain dari kehidupannya saat ini. Zain sama sekali tak gentar. Ia berkata jika semuanya belum berakhir dan kini ia bersiap untuk memulai pertarungan baru demi menaklukkan Rahab kembali. Di tempat lain, Hayem memanggil Aiman dan memberinya tugas baru yaitu mendekati Hiba secara personal. Sementara itu, 3 wanita misterius bertamu ke rumah Hamzah untuk menjalankan tugas rahasia. Hamzah membawa mereka ke kamar Aminah. Sebelum melakukan hal itu, Hamzah kembali menegaskan jika semua yang terjadi harus tetap dirahasiakan. Wanita itu mulai bertanya siapa pasien dengan kehamilan tak diinginkan itu. Hamzah menjawab adiknya Aminah dihamili oleh seorang pria dan kini menginjak usia kehamilan 2 bulan. 3 wanita itu masuk ke dalam kamar dan langsung membekap Aminah. يا حمزة اسكت. Siang harinya, Sabar sudah tiba di Bandara Kairo bersama Taj karena mereka tidak sengaja satu pesawat. Karena Taj tidak membawa mobil sendiri, ia meminta tolong pada Sabar untuk diantar ke tujuan. Meski Sabar sudah rindu dengan anak istri, ia tak bisa menolak permintaan Taj yang pernah menolongnya. Tak berselang lama, 3 wanita itu keluar dari kamar Aminah dengan ketakutan. 2 dari mereka lari kalang kabut hingga meninggalkan 1 wanita. Ia berkata jika Aminah terlalu kuat untuk mereka bertiga hingga proses pengguguran tak bisa dilakukan. Aminah mengalami pendarahan namun bukan dari rahimnya. Sembari mereka pergi, wanita itu meminta Hamzah untuk membawa adiknya ke rumah sakit. Di waktu yang sama, Sabar berada di dalam mobil bersama Taj. Sabar menceritakan kecelakaan aneh yang ia alami saat berada di Beirut. Taj mengungkapkan jika ia pernah melihat beberapa kasus serupa seperti Sober di mana mobil yang ditumpangi seperti menabrak angin hingga terpental. Taj menegaskan kejadian semacam itu bisa dikarenakan oleh pengaruh jin. Seketika itu tangan Sabar merasakan sakit yang sangat hebat. Taj mencoba mengalihkan perhatian Sabar dan mulai bertanya tentang hal pribadi seperti status pernikahan dan juga pekerjaan. Sabar menuturkan jika ia bekerja sebagai guru namun kini ia fokus pada pertanian dan trading. Setelah berjalan cukup lama, mereka sampai di galeri rumah antik milik Taj. Wanita itu langsung memanggil asistennya Muhammad untuk membantu menurunkan barang-barang. Sabar pun pamit dan sampai di rumah saat matahari tenggelam. Ia langsung bercengkrama dengan istri tercinta yang sudah dirindukan. Saat itu, Rahab banyak bertanya tentang kegiatan Sabar di Lebanon, namun Sabar belum bisa mengatakannya. Sabar berjanji jika ia tidak akan menikah lagi seperti Hasan. Rahab pun hendak menceritakan kejadian tadi pagi saat Zain muncul di depan rumah. Namun, Sabar terkesiap melihat sosok di atap rumah.
Ternyata iblis Cindy sudah menggendong Ezi dengan tatapan jahatnya seolah hendak merenggut keselamatan anak itu. Dan film pun bersambung. Yo, bermau itu ketarep.